Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta Matsama semua. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di masa Covid ini kita selalu menjaga kesehatan, ya. Rajin cuci tangan. Kemudian jangan lupa ketika bepergian menggunakan masker. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang alumni dan prestasi MAN 1 Kota Pekalongan. Sebelum kita masuk ke alumni dan prestasi MAN 1 Kota Pekalongan, saya ingin memberikan motivasi dulu bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah mudah. Tidak ada yang susah. Dan Allah memberikan kita kemampuan, akal, perasaan, ya, sebagai manusia. Dan itu harus dimanfaatkan oleh kita. Jangan sampai apa yang sudah diberikan, ya, nikmat yang luar biasa itu ya kita sia-siakan. Oleh karena itu, masa transisi antara SMP dengan MA atau MTS ke MA itu masa yang dari saya anggap anak-anak ke remaja, ya. Jadi masa SMA itu masa-masa remaja. Oleh karena itu kalian juga nanti dalam pergaulan, ya, dalam melakukan proses di MAN 1 Kota Pekalongan ini, ya, jangan hanya nuruti hawa nafsu saja, tapi Anda menggunakan akal kalian, pikiran kalian. Nah, berbicara tentang alumni dan prestasi, sangat banyak alumni yang sudah sukses. Kalau kita melihat di MAN 1 Kota Pekalongan sendiri, ada beberapa guru yang kita rekrut dari alumni. Ada Pak Giarto, dia seorang guru bahasa Indonesia, dia juga ahli taekwondo, ya, juga aktivis. Ada juga Bu Farha, ya, guru Quran hadis. Ada Bu Widya Ningrum, ada siapa lagi, Pak? Oh iya, ada Pak Umar, ada Pak Yuyun, ada Bu Uti, ada Bu Istiqomah, dan banyak lagi. Ini menandakan bahwa alumni MAN 1 Kota Pekalongan itu hebat. Madrasah Aliyah atau siswa Madrasah Aliyah itu hebat. Oleh karena itu kalian juga harus bisa mengikuti hal yang sama. Ya, tentunya tidak harus menjadi guru. Banyak profesi yang ada di dunia ini. Bisa jadi dokter, tentara, notaris, ya, dan macam-macam. Nah, oke. Kita akan melihat sebaran siswa yang diterima di SNMPTN tahun 2019, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang diterima di SNMPTN tahun 2019 kemarin. Ada di Undip, ada di UIN Wali Songo, ada di UNES, ada di UNJ, ya. Di Undip itu ada di Fakultas Kedokteran jurusan Farmasi, ada di Fakultas Hukum,
ada yang di biologi, ada yang di kimia, ada yang di geografi, ada di pendidikan sejarah, ada juga yang di pendidikan bahasa Indonesia seperti saya. Ya. Nah, ini yang diterima di jalur SPAN PTKIN. Beberapa siswa, sebagian besar memilih IAIN Pekalongan. Mengapa? Setelah kami mencoba mencari tahu kepada beberapa siswa, kita melakukan survei kecil-kecilan, bahwa memang kebanyakan orang tua khawatir ketika anaknya sekolah di luar kota. Ya, tentunya kekhawatiran itu memang tidak apa ya? Ya maklum lah, maklum. Karena memang pergaulan ini memang orang tua siapapun pasti akan khawatir. Nah, kemungkinan ketika putra-putrinya sekolah di kotanya sendiri, pemantauannya juga bisa dapat terjangkau. Selain masalah kekhawatiran itu, faktor lain adalah masalah biaya. Nah, yang kita survei berdasarkan data di BK dari tingkat perekonomian itu, tingkat perekonomian siswa satu Kota Pekalongan rata-rata dia menengah ke bawah, ya, menengah ke bawah. Sehingga ketika anaknya punya kemauan untuk kuliah melanjutkan, tetapi dari segi orang tua karena masalah biaya, kemudian akhirnya si anak harus berhenti dan kemudian memilih kerja. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi, ya. Di jalur SPAN IAIN Pekalongan itu ada hukum keluarga Islam, ada PGMI, ada tadris, ada ekonomi syariah, ada tasawuf dan psikoterapi, ada hukum keluarga Islam, ada tadris matematika. Ini yang di IAIN Salatiga itu ada pendidikan bahasa Arab. Kemudian yang masih di IAIN Pekalongan, ini IAIN Salatiga ada lagi ilmu hadis, kemudian manajemen dakwah, ya. Ada juga komunikasi kepenyiaran Islam, ilmu Al-Quran dan tafsir, manajemen dakwah, pendidikan agama Islam, hukum tata negara, itu ada. Karena memang sekarang IAIN Pekalongan atau IAIN itu tidak hanya skupnya tidak hanya di ini lagi, di agama saja, tapi bisa nanti ketika IAIN sudah menjadi UIN, ya, itu akan lebih berkembang lagi. Bisa jadi ilmu kedokteran ada, ya. Yang lain juga bisa ketika IAIN sudah berkembang atau berubah menjadi UIN. Kemudian di IAIN Salatiga ada lagi pendidikan bimbingan konseling Islam, ya. Yang IAIN Pekalongan ada ilmu hadis, tadi sudah disebutkan, ada tadris, ada hukum keluarga Islam. Jadi banyak jurusan yang bisa kita pilih. Nah, dari mana kita tahu? Ya, kita dari awal kelas 10, walaupun Anda baru kelas 10, tapi Anda harus dan punya misi ke depan seperti apa. Sudah ditentukan sejak kelas 10. Anda pengennya yang seperti apa? Anda mau kemana? Ya, itu yang harus Anda lakukan. Karena itu sangat penting. Sangat penting. Sehingga ketika Anda sudah menentukan, sudah bercita-cita, setelah saya lulus dari MAN 1 Kota Pekalongan, saya akan melanjutkan ke UGM. Itu harus ditanam sejak sekarang. Ya. Sehingga dalam proses perjalanan Anda punya semangat. Please, jangan ikut-ikutan teman Anda. Karena ketika Anda sudah berada di luar,
ya, maka pertemanan ya pertemanan, tetapi untuk urusan ya urusan sendiri. Tidak mungkin teman akan selamanya bareng. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang diterima di SNMPTN tahun 2020. Untuk yang tahun 2020 ada 3, ada di UNES, kemudian ada di IAIN Pekalongan. Ini Undip kalau nggak salah, bukan IAIN Pekalongan. Ini salah ketik ini, ya. Yang di UNES pendidikan fisika, kemudian pendidikan sosiologi dan antropologi, yang di Undip adalah Fakultas Hukum. Nah, kita mencoba untuk introspeksi. Mengapa yang diterima 3? Tadi yang sudah saya sebutkan tadi, itu juga merupakan faktor yang menyebabkan peminat yang jalur SNMPTN adalah hanya sedikit. Karena sebagian besar siswa yang mendapatkan atau yang menempati ranking teratas di masing-masing kelas itu rata-rata terbentur dengan kemampuan orang tua, terbentur dengan saran dari orang tua bahwa tidak boleh melanjutkan di luar di luar Pekalongan, betul, atau di luar kota. Sehingga ya pilihan di kota Pekalongan ya ada Unikal, ada IAIN Pekalongan, ada STIMIK, ada STIKES, kemudian ada yang baru itu yang Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pekalongan, kemudian dan beberapa perguruan tinggi lainnya, ya. Oh ya, di tahun 2019 itu banyak juga siswa yang memilih atau mengambil perguruan tinggi atau sekolah jalur kedinasan. Ya, beberapa tahun ini sangat populer dan sangat menjadi daya tarik siswa. Tidak hanya di MAN, tapi di seluruh Indonesia. Nah, mengapa? Ya karena ketika sudah masuk ke sekolah jalur kedinasan, prospek kerjanya itu dia bisa dikatakan terjamin lah. Bisa kita katakan terjamin. Ya. Itu prospek kerja. Contohnya ada yang sekolah di bidang perhubungan, ada yang ketahanan, ketahanan. Kemudian yang di bidang akuntansi ada SPAN. Tapi untuk SPAN, menurut informasi dari Bu Sri Mulyani, untuk 5 tahun ke depan SPAN sementara untuk tidak menerima mahasiswa dulu. Ya, mungkin faktor COVID atau apa kita tidak tahu. Nah, untuk yang SNMPTN tahun ini selain SNMPTN ada juga yang SPAN. Nah, ini SPAN yang terbanyak. Ada sekitar 30 lebih yang diterima di jalur SPAN. Ya, rata-rata kalau kita lihat datanya, data PTN yang diterima SPAN itu rata-rata diterima di dalam kota alias di IAIN Pekalongan. Mereka memilih di dalam kota. Ada PGMI, ada bimbingan penyuluhan Islam, ada hukum keluarga, ekonomi syariah, akuntansi syariah, guru PAI, ya. Kemudian ada manajemen dakwah, ada bimbingan penyuluhan Islam, ya, itu. Kalau kita lihat kelas yang mengambil IAIN, sebentar, ini baterainya low bed. Ya. Sabar. Ini karena timnya itu memang kurang ini nih. Tidak melihat
Ya, oke, sabar. Sebentar. Ayo kita lanjutkan lagi. Kalau kita lihat, ya saya punya tim ya harusnya itu ya. Timnya itu memang nggak mempersiapkan ya, kurang ajar memang. Tapi tim kesiswaan itu memang solid ini, ya, tim kesiswaan solid. Ya nanti Anda semua nanti akan bertemu dengan tim kesiswaan. Ketika sholat duha, ya sholat duha itu tidak harus diopera-opera, itu kesadaran. Nah nanti ya akan Anda lihat beberapa komentar alumni lah, kesan pesan alumni atau kunci kesuksesan mereka seperti apa. Nanti akan Anda lihat. Apakah sholat duha itu termasuk salah satu kunci kesuksesan? Bisa jadi. Ya, yang terutama adalah Allah. Itu jelas, wajib itu. Kita percaya bahwa Allah itu maha segalanya. Kalau kita lihat kelasnya, ya, itu kelas IPS 1. Nah, rata-rata IPS dia mengambil jurusan itu. Ya. Ini IPS semua. Nah, ini ada beberapa IPA, agama malah tidak terlalu banyak. IPA yang paling banyak IPS. Ini ada yang keterima di IAIN Salatiga 1, pengembangan masyarakat Islam. Ya. Bimbingan penyuluhan, tadris. Ya. Ini kalau dilihat di data yang diterima kemarin untuk SPAN, yang minat untuk dari kelas agama ada 5. Mungkin yang lainnya pengen masuk lewat jalur mandiri mungkin, ya. Oke, berarti ada 39. Kalau dari tahun sebelumnya ada peningkatan. Ya karena faktor tadi. Memang kebanyakan minat siswa ya itu banyakan di luar kota, di dalam kota, bukan di luar kota. Kalau tahun kemarin, ya 2019, banyak siswa yang diterima di luar kota. Karena mereka mempunyai dari awal, karena kebanyakan yang diterima itu rata-rata dulunya ikut aktivis atau jadi aktivis. Ya. Sehingga dari awal itu memang semangat mereka, keinginan mereka, cita-cita mereka memang sudah dipupuk sejak awal. Ya, Anda juga harus sama. Nah, oke. Ini salah satu profil alumni yang jadi dosen di IAIN Pekalongan. Ini lulusan tahun 2000 berapa ini? 7 ya? 6. 4. 2007 benar. 2007. Nah, ini Pak Nasruddin. Ya. Dia sekarang ambil S3 di Jakarta. Oke, kita coba lihat videonya, kesan-pesan atau untuk kesan-pesan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Udah jelas kan? Bukti. Itu bukti dari pesan Pak Nasruddin, seorang dosen. Ada satu kata yang menarik, ya. Patuhilah orang tua dan juga guru. Itu merupakan salah satu kesuksesan beliau, kunci kesuksesan beliau. Memang selama beliau menjadi siswa Man 1 Kota Pekalongan, bagus, adabnya juga bagus, terhadap guru juga takdim, ya. Ketika dengan guru berbicara dengan sopan, ya. Dan banyak prestasi yang diraih beliau selama di Man 1 Kota Pekalongan, khususnya di masalah MTQ, ya. Kiroknya bagus, suaranya bagus. Ya. Jadi beliau berpesan tetap semangat, jangan lupa kepada Bapak Ibu guru, silakan untuk patuh, ya. Oke. Berikutnya ada Mbak siapa ini? Saya lupa. Jurusan kedokteran, Fakultas Kedokteran Undip, jurusannya farmasi. Nah, di kedokteran pun ada jurusan farmasi. Oke. Kita simak. Ya, ini dia. Bu Evi, kasihkan Bu Evi. Bu Evi kok malah dibalang guys. Mas, apa sih, Trik? Ya. Oke. Tadi pesan Mbak tadi, Fakultas Kedokteran loh, ya, jurusan farmasi. Ini luar biasa prestasi dari alumni. Makanya bukan masalah susah atau enggak, bagaimana kita mau, ya. Kalau kita mau ya pasti bisa. Enggak ada sesuatu yang susah, itu enggak ada. Ya. Gusti Allah itu maha adil. Menciptakan sesuatu itu maha adil. Ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk. Ya. Ada api, ya ada air. Ana sing ayu, ya ana sing rada ayu kan gitu. Ana sing ganteng, ana sing ora ganteng. Ana sing ireng, ana sing putih. Ya itu. Utamanya adalah niat. Makanya tadi Mbak siapa tadi? Saya lupa. Ya. Mbak Dea, ya Dea. Itu menyampaikan bahwa pertama yang kita butuhkan adalah kemauan kita. Bagaimana kemauan kita untuk mencapai sesuatu. Makanya beliau berpesan, mumpung masih awal, ya silakan dipersiapkan dari sekarang. Dipersiapkan. Persiapannya bagaimana? Ya, apa cita-cita kalian?
Kamu rundingkan dengan orang tua dari mulai sekarang, apalagi yang kelas 10 itu sebelum penjurusan, nanti Anda rundingkan dengan orang tua. Kira-kira Anda mau kemana? Mau setelah lulus melanjutkan kemana? Ke Akmil kah? Mau ke kedokteran kah? Mau ke mana saja silakan boleh. Asal baik. Ya. Nah, berikutnya ini adalah Mbak Mukaromah. Ini orangnya pendiam sekali. Kalau di sekolah itu pendiam. Ya. Pendiam, dia juga ya. Mukaromah itu kan ya, dulu aktivis juga ya? Ya. 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 Tahun 2017 itu dia masuk SNMPTN dan masuk ke ITB, jurusan Rekayasa Pertanian. Nah, kita coba simak. Halo. Semester 7. Wah, hebat. Oke ya, tadi udah Anda simak sendiri bahwa dulu Mbak Mukaromah ya aktif di organisasi, cuma bukan hal tidak terlalu menonjol. Di kelas pun dia hanya ya pernah ranking paralel kedua, ya cuma hanya sekali. Nah, tapi dari apa yang tadi kita simak dari yang disampaikan oleh Mbak Mukaromah, salah satu kunci sukses masuk jebol ke ITB itu adalah grade nilai itu naik. Ya, grade itu nilai naik. Nilai dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 atau dari kelas 10, 11, 12. Nah, makanya untuk mencapai itu Anda harus berjuang. Anda harus berjuang. Jangan sia-siakan kesempatan. Jadi pertama itu jangan kemudian leha-leha, tidak, nggak bisa. Dari pertama Anda harus fight. Ya, berikutnya Anda harus bisa melihat nilai saya kemarin berapa. Ke depan saya harus progresnya harus naik. Itu yang Anda lakukan di Man 1 Kota Pekalongan. Ya.
Dan nanti ketika Anda pengen apa, pengen misalnya masuk ke melanjutkan kemana, silakan untuk dikoordinasikan untuk konsultasi kepada guru BK. Dan guru BK akan mendampingi Anda untuk mencapai cita-cita Anda. Sehingga lulusan ke depan, MAN 1 Kota Pekalongan banyak yang di perguruan tinggi negeri. Dan menjadi orang hebat. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Mbak Mukaromah, ya, ada Mas Agus. Agus apa jenis? Yang polisi itu? Oh, Ari Supriyanto. Kira Mas Agus. Nah, ini diterima di Polri. Ya. Ini juga ya dulunya sama enggak profesi yang dicita-citakan oleh beliau ya itu. Dan alhamdulillah tercapai. Oke. Jadi dari Mas Aris pesan, beliau sudah beberapa kali gagal daftar TNI, Polri dan sebagainya. Tapi dia nggak patah semangat. Ya, jadi kesan berikutnya itu adalah, ya petua berikutnya adalah semangatlah, semangat. Ya, oke. Mas Aris sudah, terima kasih Mas Aris. Nah, ini ada Mas Koam. Ini kalau ini anak buahnya Pak Giarto ini di Taekwondo, ya. Dia beberapa kali menjuarai kegiatan tingkat nasional. Bahkan internasional ya. Dia lahir di Pemalang 28 Juni 2001. Nanti yang video kedua ada Mbak Erlina, kemudian ada Mbak siapa yang dari kedokteran? Rizka Riza Umami, itu yang diterima di Undip Fakultas Kedokteran. Kalau itu kedokteran yang kedokteran umum. Kalau tadi yang tadi farmasi. Oke ya, kita simak videonya. Nah,
tadi Mas Kowam tadi menyampaikan, beliau masuk di jalur prestasi. Kalau di SMA itu jalur prestasi lah, atau kalau di perguruan tinggi namanya bibit unggul. Itu beliau masuk dengan beberapa piagam taekwondo itu ya, dari nasional sama internasional dimasukkan, dan alhamdulillah beliau lolos dan masuk Undip. Ya. Jadi saran saya ketika Anda sekolah itu, Anda jangan hanya berangkat sekolah kemudian pulang tidur, belajar, kemudian bangun lagi, berangkat lagi. Jangan seperti itu. Kalau bisa manfaatkan apa yang ada di sini. Fasilitas yang ada dimanfaatkan, ekstrakurikuler yang ada dimanfaatkan. Ada drum band, ada taekwondo, ada pencaksilat, ada badminton, ada futsal, ada panahan, atletik, ada paduan suara, ada rebana, teater, film, kemudian jurnalistik, pramuka, PKS, siapa lagi? Ya, dan macam-macam lah, banyak. Kurang lebih ada 32 ekstrakurikuler. Ya. Banyak. Oke, selanjutnya ini Mbak, siapa mau jenis? Rizky Riza Umami, ini yang merupakan yang diterima di Fakultas Kedokteran Undip. Ini 2019 ya. Ya, usaha tidak ngibuli hasil, ya mengkhianati hasil. Ya kalau kita berusaha ya pasti akan ada hasilnya. Ya, dan Mbak Liza itu lewat jalur mandiri, jadi dia masuk tes tulis, ada 2 jurusan yang diambil, kedokteran umum sama gigi. Ternyata yang diterima adalah umum. Ya. Nanti ada juga yang di Unisula, yang diterima di Unisula di Fakultas Kedokteran juga di kedokteran gigi. Ya. Oke, yang satu lagi nanti ada Mbak Erlina. Setelah ini Mbak Erlina. Ya, saya maafkan. Oke, Waalaikumsalam. Nah, ini Mbak Erlina ini. Oke, ini Mbak Erlina. Ada cerita sendiri tentang Mbak Erlina. Bagaimana perjuangan mereka, perjuangan dia ketika sekolah. Tapi luar biasa, salut. Semangatnya luar biasa betul. Ya. Memang yang namanya proses itu memang harus kita nikmati. Kita jangan menyerah begitu saja terhadap proses itu. Itu yang paling penting. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Mas Hamisul Fuad. Ini kuliah di Unisola kedokteran gigi. Kita coba.
Oke, itu pengalaman beliau. Tadi yang Mas Aris yang di Polri itu dia gagal beberapa kali. Ini Mas Hamisul Fuad juga mengalami kegagalan 2 kali. 1 kali dia daftar tahun sebelumnya, ternyata dia nggak lulus, ambil kedokteran umum sama gigi. Kemudian tahun berikutnya daftar lagi. Itulah semangat yang patut kita contoh, ya. Itu harus kita tiru, ya. Tadi pesannya sama dengan Mbak siapa yang dari ITB itu, Mbak Mukaroma, ya. Grit nilai naik, karena dengan naik itu akan dilihat bahwa ini anak betul-betul memang minimal paling tidak tetap lah nilainya, minimal tetap. Tapi kalau naik lebih bagus. Kita coba yang berikutnya. Ini Mas Irfan Haris. Ini dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan. Alhamdulillah bisa untuk Assalamualaikum. Ya, Mas Haris yang sudah jadi dosen, pengalaman beliau yaitu tadi, pesan-pesannya memang 2 hal yang disampaikan Mas Haris itu saya sepakat. Ya, saya sangat sepakat. Patuh kepada orang tua, patuh terhadap guru. Ya, gitu. Syukur-syukur itu kalau misalnya apa, ya apa yang disampaikan guru lah. Itu ya kita amini, kita takdimi. Ya. Oke. Berikutnya, terima kasih Mas Aris. Ini Mbak Sylvia Amalia Tusifa dari Terto. Ya, sekarang di UNES.
Betul. Optimis, semangat, menyerah. Yes. Terima kasih Mbak sarannya. Semoga ini bisa didengar oleh adik-adik kalian. Ya, semoga MAN 1 Kota Pekalongan ke depan luar biasa, hebat, bermartabat. Ya. Kita mencoba untuk out of the box. Bisa nggak? Tidak hanya di luar kota saja, tetapi di luar negeri coba. Ya. Di Mesir. Bisa jadi. Ya. Oleh karena itu, Anda mumpung kelas 10 itu banyak-banyaklah searching. Banyak-banyaklah mencari informasi. Ya, lewat Mbah Google. Ya. Informasi-informasi yang kamu pengen apa? Cari informasinya. Saya harus kuliah di mana? Yang bagus yang mana? Second planning itu yang apa? Mau kemana? Itu harus tetapkan mulai sekarang. Ya, jangan patah semangat. Nah, ini mahasiswa UNES jurusan geografi, Mas Ulin Nuha. Ya, itu dia pernah prestasi juara 2 KSM tingkat Kota Pekalongan. Moto hidupnya menabung untuk masa depan, memanen kebermanfaatan. Oke, bagus ini. Oke, kita coba simak video Mas Ulin Nuha. Salam. Jadi bermanfaat. Bagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ulun. Ada beberapa kunci sukses beliau. Ya, tadi jangan patah semangat. Hormati ibu, bapak, kemudian hormati guru-guru di sekolah. Dan tadi ada pesan juga, apa yang kamu cita-citakan kamu sampaikan kepada orang tua, kamu minta doa restu orang tua, itu luar biasa, hebat. Ya. Oke. Berikutnya ini Mbak Wirda Royhatut Tamama. Kelahiran Temanggung 2001. Asal desa Karanganyar, Tirto, ya, dari MTSNU Karanganyar, kemudian MAN 1 Kota Pekalongan,
kemudian sekarang di Universitas Negeri Semarang. Ini Mbak Wirda itu aktivis, ya, orangnya kecil, imut, tapi bukan amit-amit. Oh, kok ompong, Mbak? Oh, kimia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Ini kayaknya pesan terakhir dari alumni ini. Dan sebetulnya masih banyak alumni lagi, cuma tidak bisa kita tayangkan satu persatu. Yang jelas, masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Masing-masing orang punya kunci kesuksesan yang berbeda. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudon, selalu husnudon. Ya, bahwa apa yang kita cita-citakan itu semoga terkabul, itu kunci pertama. Yang kedua, hormati orang tua, minta doa restu orang tua, hormati guru, ya. Dan trik-trik lainnya, nilai itu dipertahankan atau setidaknya dalam track naik. Ya, terima kasih para alumni yang sudah memberikan video dan komentar kesan-pesannya kepada adik-adik kalian. Semoga ini bermanfaat. Sholat duha, jangan minder, belajar, positive thinking, berdoa, mimpilah dengan cita-cita setinggi langit. Karena tidak ada salahnya kita bercita-cita, yang penting cita-cita kita adalah baik. Terima kasih, saya Najibul Mahbub, guru Bahasa Indonesia. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai wakil kesiswaan. Terima kasih. Untuk materi ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker. Salam.